Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang wanita bernama Maya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya merawat keluarganya. Setelah anaknya menikah dan pindah ke kota, Maya merasakan kesepian yang mendalam. Rumah yang dulunya ramai dengan tawa dan canda kini terasa sepi dan sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan indah bersama anaknya, dan dia seringkali duduk di beranda, memandangi jalan setapak yang mengarah ke desa, berharap melihat sosok anaknya kembali. Suatu hari, saat Maya sedang merawat kebun di halaman belakang, dia mendengar suara mobil mendekat. Dengan rasa ingin tahu, dia berhenti sejenak dan melihat ke arah jalan. Mobil itu berhenti di depan rumahnya, dan dari dalamnya keluar seorang wanita muda yang cantik. Lila, menantunya, datang berkunjung. Maya merasa jantungnya berdebar. Lila adalah sosok yang penuh semangat, dengan senyuman yang cerah dan mata yang berbinar. Dia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya, dan rambutnya yang panjang tergerai indah di bahunya. Maya segera menyambut Lila dengan hangat, memeluknya erat. "Oh, Lila, senang sekali melihatmu," serunya, sambil merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Lila membalas pelukan itu dengan penuh kasih. Dan Maya merasakan seolah-olah ada cahaya baru yang masuk ke dalam hidupnya. Setelah berbincang-bincang sejenak, Maya mengajak Lila masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu yang nyaman, dikelilingi oleh foto-foto keluarga. Maya menyajikan teh hangat dan kue buatan sendiri, sambil bercerita tentang kehidupan sehari-harinya. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali tertawa mendengar cerita-cerita lucu dari masa kecil suaminya. "Bagaimana kehidupan di kota, Lila? Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Maya, merasakan kekhawatiran yang mendalam. Lila menghela napas, dan Maya bisa melihat bayangan kesedihan di matanya. "Kadang-kadang, saya merasa kesepian, Bu. Meskipun dikelilingi banyak orang, saya merasa tidak ada yang benar-benar memahami saya," jawab Lila, suaranya lembut namun penuh makna. Maya merasakan empati yang mendalam. Dia tahu betapa sulitnya hidup di kota besar, di mana semua orang terjebak dalam kesibukan masing-masing. Maya mengulurkan tangan, menggenggam tangan Lila dengan lembut. "Kamu tidak sendirian, Lila. Saya selalu ada untukmu. Kita bisa berbagi cerita dan pengalaman. Mari kita habiskan waktu bersama," ujarnya, berusaha memberikan dukungan yang dibutuhkan menantunya. Hari-hari berlalu, dan Lila mulai sering mengunjungi Maya. Setiap kali Lila datang, rumah Maya terasa lebih hidup. Mereka menghabiskan waktu bersama di kebun, merawat tanaman, dan berbagi resep masakan. Lila sangat menyukai kebun Maya, yang dipenuhi dengan berbagai bunga dan sayuran. Maya mengajarkan Lila cara menanam dan merawat tanaman, dan Lila dengan antusias mengikuti setiap petunjuknya. Suatu sore, saat mereka sedang menyiapkan makan malam, Lila mengungkapkan rasa kesepiannya di kota. "Saya merasa terasing, Bu. Meskipun suami saya selalu ada, kadang-kadang saya merasa tidak ada yang benar-benar mengerti saya," katanya, suaranya penuh kerinduan. Maya mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa dalamnya perasaan Lila. "Kamu tahu, Lila, kadang-kadang kita perlu menemukan cara untuk terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Cobalah untuk berbagi lebih banyak tentang dirimu. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya," saran Maya, berharap bisa membantu menantunya menemukan jalan. Maya dan Lila mulai melakukan berbagai aktivitas bersama. Mereka memasak bersama, menciptakan hidangan lezat yang membuat rumah Maya dipenuhi aroma menggugah selera. Lila sangat terampil dalam memasak, dan Maya merasa senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Mereka tertawa dan bercanda di dapur, menciptakan momen-momen berharga yang akan selalu diingat. Suatu hari, saat mereka sedang berlatih yoga di halaman belakang, Lila mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Maya. "Bu, saya sangat beruntung memiliki Anda dalam hidup saya. Anda selalu membuat saya merasa lebih baik," katanya, matanya berbinar dengan rasa syukur. Maya tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa kehadiran Lila telah mengisi kekosongan yang dirasakannya. Maya dan Lila mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, tentang masa lalu dan masa depan. Maya menceritakan kisah hidupnya, bagaimana dia membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta dan pengorbanan. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian,
terinspirasi oleh keteguhan hati dan kebijaksanaan Maya. Malam itu, saat mereka duduk di teras, menikmati bintang-bintang yang bersinar, Lila mengungkapkan harapannya untuk bisa lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Saya ingin belajar bagaimana cara membuka diri dan membangun hubungan yang lebih dalam. Katanya, suaranya penuh harapan. Maya mengangguk, merasakan semangat yang sama. Jangan pernah ragu untuk menunjukkan siapa dirimu, Lila. Setiap orang memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Ketika kamu berani membuka diri, kamu akan menemukan orang-orang yang menghargai dan mencintaimu apa adanya. Jawab Maya, memberikan dukungan yang tulus. Maya dan Lila terus menghabiskan waktu bersama, menciptakan kenangan indah yang akan selalu mereka ingat. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan dan kehangatan, mengisi kekosongan yang ada di hati mereka. Maya merasa hidupnya kembali berwarna. Sementara Lila menemukan tempat di mana dia bisa merasa diterima dan dicintai. Kedekatan mereka semakin kuat, dan Maya menyadari bahwa Lila bukan hanya menantunya, tetapi juga sahabat sejatinya. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, mereka saling mendukung dan menguatkan, menciptakan ikatan yang tak terpisahkan. Maya merasa bersyukur atas kehadiran Lila, yang telah mengubah hidupnya menjadi lebih berarti. Dengan setiap tawa dan cerita yang mereka bagi, Maya dan Lila menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Mereka belajar untuk saling memahami, menghargai, dan mencintai satu sama lain. Dalam kehangatan hubungan mereka, keduanya menemukan arti sejati dari keluarga dan persahabatan, yang akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Maya dan Lila semakin erat. Setiap kunjungan Lila ke rumah Maya menjadi momen yang dinanti-nanti. Mereka tidak hanya berbagi waktu, tetapi juga berbagi cerita, tawa, dan bahkan air mata. Maya merasa seolah-olah Lila telah menjadi bagian dari hidupnya yang hilang, mengisi kekosongan yang selama ini dirasakannya. Suatu pagi yang cerah, Lila datang lebih awal dari biasanya. Dia membawa sekeranjang buah segar dari pasar, senyumnya lebar saat dia melangkah masuk ke rumah. "Bu, saya membawa ini untuk kita. Mari kita buat smoothie buah untuk sarapan," serunya dengan semangat. Maya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Dia mengangguk setuju, dan mereka segera menuju dapur. Maya dan Lila mulai mempersiapkan bahan-bahan. Lila dengan cekatan memotong buah-buahan, sementara Maya menyiapkan blender. Suara blender yang berputar dan aroma buah segar memenuhi dapur, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Mereka tertawa dan bercanda, berbagi cerita tentang pengalaman lucu di masa lalu. Maya merasa seolah-olah dia kembali muda, merasakan semangat dan keceriaan yang mengalir di antara mereka. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk pergi ke kebun. Maya menunjukkan kepada Lila berbagai tanaman yang dia rawat dengan penuh kasih. "Ini adalah tomat yang saya tanam beberapa bulan lalu. Rasanya sangat manis," kata Maya sambil menunjuk ke arah tanaman tomat yang berbuah lebat. Lila mengagumi keindahan kebun itu, terpesona oleh warna-warni bunga dan sayuran yang tumbuh subur. "Bu, Anda benar-benar memiliki tangan yang ajaib. Semua tanaman ini terlihat sangat sehat," puji Lila, matanya berbinar dengan kekaguman. Maya merasa bangga, tetapi lebih dari itu, dia merasa senang bisa berbagi pengetahuannya dengan Lila. Mereka mulai merawat tanaman bersama, menggali tanah, menanam bibit baru, dan menyiram tanaman. Dalam setiap gerakan, mereka merasakan kedekatan yang semakin dalam. Setelah beberapa jam bekerja di kebun, mereka duduk di bangku kayu yang terletak di bawah pohon mangga. Angin sepa-sepa berhembus lembut, membawa aroma bunga dan tanah yang segar. Lila menghela napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang jarang dia temui di kota. "Bu, saya sangat senang bisa berada di sini. Rasanya seperti kembali ke rumah," katanya, suaranya lembut namun penuh makna. Maya menatap Lila dengan penuh kasih. "Kamu selalu diterima di sini, Lila. Ini adalah rumahmu juga," jawabnya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka berbagi momen hening, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Dalam keheningan itu, Lila mulai membuka diri, berbagi lebih banyak tentang perasaannya. "Kadang-kadang, saya merasa terjebak di kota. Semua orang tampak sibuk dengan urusan masing-masing, dan saya merasa tidak ada yang benar-benar peduli," ungkap Lila, matanya menatap jauh ke arah pegunungan. Maya mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa dalamnya kesedihan yang dirasakan menantunya.
Kamu tidak sendirian, Lila. Banyak orang merasakan hal yang sama. Terkadang, kita hanya perlu menemukan cara untuk terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Saran Maya, berusaha memberikan dukungan. Cobalah untuk berbagi lebih banyak tentang dirimu. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Lila mengangguk, merenungkan kata-kata Maya. Saya ingin belajar bagaimana cara membuka diri. Saya ingin memiliki hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar saya. Katanya, suaranya penuh harapan. Maya merasa bangga melihat Lila berusaha untuk tumbuh dan berkembang. Hari-hari berikutnya, mereka terus menghabiskan waktu bersama. Maya mengajak Lila untuk berlatih yoga di pagi hari, mengajarinya teknik pernapasan dan meditasi. Lila merasa sangat terbantu, merasakan ketenangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setiap sesi yoga menjadi momen berharga bagi mereka, di mana mereka bisa berbagi pikiran dan perasaan dengan bebas. Suatu sore, setelah sesi yoga yang menyegarkan, Lila mengajak Maya untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, sambil berbincang tentang berbagai hal. Lila bercerita tentang impian-impian yang ingin dia capai, sementara Maya berbagi pengalaman hidupnya yang penuh warna. Bu, saya ingin sekali bisa membuka usaha kecil di kota. Mungkin sebuah kafe yang menyajikan makanan sehat dan segar. Ungkap Lila, matanya berbinar dengan semangat. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kebanggaan yang mendalam terhadap menantunya. Itu ide yang bagus. Lila, kamu memiliki bakat memasak yang luar biasa. Saya yakin banyak orang akan menyukai makanan yang kamu buat. Puji Maya, memberikan dorongan yang dibutuhkan Lila. Cobalah untuk merencanakan langkah-langkahnya. Saya akan selalu mendukungmu. Lila tersenyum, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Terima kasih, Bu. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Katanya, suaranya penuh rasa syukur. Mereka melanjutkan perjalanan, menikmati keindahan alam dan kebersamaan yang semakin erat. Malam itu, saat mereka duduk di teras, menikmati bintang-bintang yang bersinar di langit, Lila mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Maya. Bu, saya sangat beruntung memiliki Anda dalam hidup saya. Anda selalu membuat saya merasa lebih baik. Katanya, matanya berbinar dengan rasa syukur. Maya tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Kamu adalah bagian dari keluarga saya. Lila, saya akan selalu ada untukmu. Jawab Maya, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Dalam keheningan malam, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat. Seiring waktu, Lila mulai merasa lebih percaya diri. Dia mulai berani membuka diri kepada orang-orang di sekitarnya, berbagi cerita dan pengalaman. Maya merasa bangga melihat perkembangan menantunya. Mereka terus saling mendukung, menciptakan momen-momen berharga yang akan selalu dikenang. Suatu hari, Lila mengajak Maya untuk menghadiri acara komunitas di desa. Bu, ada festival makanan di desa. Saya ingin sekali kita pergi bersama. Serunya dengan semangat. Maya setuju. Merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama menantunya di acara yang meriah itu. Di festival, mereka menikmati berbagai hidangan lezat dan berinteraksi dengan penduduk desa. Lila merasa senang bisa berkenalan dengan orang-orang baru, dan Maya merasa bangga melihat Lila bersinar di tengah keramaian. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan yang penuh keceriaan. Malam itu, saat mereka pulang, Lila mengungkapkan betapa bahagianya dia bisa menghabiskan waktu bersama Maya. Bu, terima kasih telah selalu mendukung saya. Saya merasa lebih kuat dan lebih percaya diri sekarang. Katanya, suaranya penuh rasa syukur. Maya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Selalu, Lila, kamu adalah cahaya dalam hidup saya. Jawab Maya, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat. Maya dan Lila telah menciptakan hubungan yang lebih dari sekadar menantu dan mertua. Mereka adalah sahabat sejati, saling mendukung dan menguatkan dalam setiap langkah kehidupan. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan arti sejati dari keluarga dan persahabatan, yang akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Maya dan Lila semakin kuat. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan dan kehangatan, mengisi kekosongan yang ada di hati mereka.
Maya merasa hidupnya kembali berwarna. Sementara Lila menemukan tempat di mana dia bisa merasa diterima dan dicintai. Mereka telah menciptakan ikatan yang tak terpisahkan, saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Suatu sore, saat mereka duduk di teras menikmati teh hangat, Lila mengungkapkan keinginannya untuk lebih dekat dengan Maya. Bu, saya ingin belajar lebih banyak tentang kehidupan Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi sosok yang begitu kuat dan penuh kasih? Tanyanya, matanya penuh rasa ingin tahu. Maya tersenyum, merasakan kebanggaan yang mendalam. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Lila, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Namun, saya selalu berusaha untuk melihat sisi positif dari setiap situasi. Jawab Maya, mengenang kembali perjalanan hidupnya. Keluarga adalah segalanya bagi saya. Saya selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan dukungan. Lila mendengarkan dengan seksama, terinspirasi oleh kata-kata Maya. Saya ingin bisa seperti Anda, Bu. Saya ingin memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ungkapnya, suaranya penuh harapan. Maya merasakan keinginan tulus dalam diri Lila, dan dia bertekad untuk membantu menantunya menemukan kekuatan dalam dirinya. Maya mulai mengajak Lila untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat membangun kepercayaan diri. Mereka mulai berlatih memasak bersama, mencoba resep-resep baru yang menantang. Lila merasa senang bisa belajar dari Maya, dan setiap kali mereka berhasil membuat hidangan yang lezat, Lila merasakan kepuasan yang mendalam. Suatu hari, saat mereka sedang memasak, Lila mengusulkan untuk mengadakan acara makan malam kecil di rumah. Bu, bagaimana kalau kita mengundang beberapa teman dan keluarga untuk makan malam? Saya ingin menunjukkan apa yang telah kita buat. Serunya dengan semangat. Maya setuju. Merasa bangga melihat antusiasme Lila. Mereka mulai merencanakan menu dan dekorasi untuk acara tersebut. Lila merasa bersemangat, dan Maya melihat perubahan positif dalam diri menantunya. Mereka bekerja sama dengan harmonis, menciptakan suasana yang penuh keceriaan. Saat malam acara tiba, rumah Maya dipenuhi dengan aroma masakan yang menggugah selera dan tawa dari teman-teman yang datang. Acara makan malam itu berlangsung meriah. Lila merasa bangga bisa menyajikan hidangan yang telah mereka buat bersama. Para tamu terkesan dengan masakan mereka, dan Lila merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Maya melihat Lila bersinar di tengah keramaian, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Setelah acara selesai, Lila mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Maya. Bu, saya tidak bisa melakukan ini tanpa Anda. Anda selalu ada untuk mendukung saya. Katanya, matanya berbinar dengan rasa syukur. Maya tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Lila, saya bangga padamu, jawab Maya, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Dalam momen itu, mereka menyadari bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan mertua. Mereka adalah sahabat sejati, saling mendukung dan menguatkan dalam setiap langkah kehidupan. Seiring waktu, Lila mulai merasa lebih percaya diri. Dia mulai berani membuka diri kepada orang-orang di sekitarnya, berbagi cerita dan pengalaman. Maya merasa bangga melihat perkembangan menantunya. Mereka terus saling mendukung, menciptakan momen-momen berharga yang akan selalu dikenang. Suatu hari, Lila mengajak Maya untuk menghadiri acara komunitas di desa. Bu, ada festival makanan di desa. Saya ingin sekali kita pergi bersama. Serunya dengan semangat. Maya setuju. Merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama menantunya di acara yang meriah itu. Di festival, mereka menikmati berbagai hidangan lezat dan berinteraksi dengan penduduk desa. Lila merasa senang bisa berkenalan dengan orang-orang baru, dan Maya merasa bangga melihat Lila bersinar di tengah keramaian. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan yang penuh keceriaan. Malam itu, saat mereka pulang, Lila mengungkapkan betapa bahagianya dia bisa menghabiskan waktu bersama Maya. Bu, terima kasih telah selalu mendukung saya. Saya merasa lebih kuat dan lebih percaya diri sekarang. Katanya, suaranya penuh rasa syukur. Maya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Selalu, Lila, kamu adalah cahaya dalam hidup saya. Jawab Maya, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat.
Maya dan Lila telah menciptakan hubungan yang lebih dari sekadar menantu dan mertua. Mereka adalah sahabat sejati, saling mendukung dan menguatkan dalam setiap langkah kehidupan. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan arti sejati dari keluarga dan persahabatan yang akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Lila mengungkapkan keinginannya untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Bu, saya ingin bercerita tentang masa lalu saya. Ada banyak hal yang belum saya ceritakan kepada Anda, katanya, suaranya lembut namun penuh makna. Maya menatap Lila dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Lila mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang impian-impian yang dia miliki, dan tentang tantangan yang dia hadapi saat tumbuh dewasa. Maya mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa dalamnya perasaan Lila. Saya selalu merasa tidak cukup baik. Saya ingin menjadi yang terbaik, tetapi kadang-kadang saya merasa terjebak. Ungkap Lila, matanya berkaca-kaca. Maya merasakan empati yang mendalam. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, Lila. Setiap orang memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Yang terpenting adalah kamu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jawab Maya, memberikan dukungan yang tulus. Saya percaya padamu, dan saya akan selalu ada untukmu. Malam itu, mereka berbagi tawa dan air mata, menciptakan momen yang akan selalu mereka ingat. Dalam keheningan malam, mereka merasakan kedekatan yang semakin dalam, seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Maya merasa bersyukur atas kehadiran Lila dalam hidupnya, dan Lila merasa beruntung memiliki sosok seperti Maya yang selalu mendukungnya. Seiring berjalannya waktu, Lila mulai merencanakan langkah-langkah untuk mencapai impian-impian yang dia miliki. Dia mulai mencari informasi tentang membuka usaha kafe, dan Maya selalu ada untuk membantunya. Mereka bersama-sama merencanakan menu, mencari lokasi, dan bahkan membuat daftar belanjaan untuk bahan-bahan yang diperlukan. Suatu hari, saat mereka sedang merencanakan, Lila mengungkapkan rasa syukurnya. Bu, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda. Anda adalah sumber inspirasi bagi saya, katanya, matanya berbinar dengan rasa syukur. Maya tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Kamu adalah orang yang berbakat, Lila. Saya hanya membantu kamu menemukan jalanmu. Percayalah pada dirimu sendiri, dan jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu. Jawab Maya, memberikan dorongan yang dibutuhkan Lila. Akhirnya, setelah berbulan-bulan merencanakan dan bekerja keras, Lila berhasil membuka kafe kecilnya di kota. Maya merasa bangga melihat pencapaian menantunya. Mereka merayakan pembukaan kafe dengan mengundang teman-teman dan keluarga. Lila merasa bahagia bisa berbagi momen spesial ini dengan orang-orang terkasih. Dalam acara pembukaan, Lila mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Maya. Bu, saya tidak akan berada di sini tanpa dukungan Anda. Anda adalah alasan saya bisa mencapai impian ini, katanya, suaranya penuh emosi. Maya merasakan kebanggaan yang mendalam, melihat Lila bersinar di tengah keramaian. Ini adalah pencapaianmu, Lila. Saya hanya beruntung bisa menjadi bagian dari perjalananmu, jawab Maya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka berpelukan, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Sejak saat itu, kafe Lila menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Maya sering datang untuk membantu, dan mereka terus menciptakan momen-momen berharga bersama. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan arti sejati dari keluarga dan persahabatan yang akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Maya dan Lila telah menciptakan hubungan yang lebih dari sekadar menantu dan mertua. Mereka adalah sahabat sejati, saling mendukung dan menguatkan dalam setiap langkah kehidupan. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan, menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat, dan merayakan setiap momen indah yang mereka bagi.